Training waktu ini saya menghadap ibu saya dan mengucapkan janji kepada ibu, mohon doa kali ini saya ketemu peluang yang bagus. Ibu jaga kesehatan, tunggu saya 1 tahun saya akan berangkatkan umroh. Allahu Akbar. Itu janji saya kepada ibu saya. Dan saya bertarung di bisnis ini, berjuang sangat keras di bisnis ini. Lebih keras dari apa yang leader saya. Karena saya bertarung bukan dengan orang lain, bukan bertarung dengan leader saya, tidak. Tetapi saya bertarung dengan hidup saya, bertarung dengan janji saya kepada ibu saya. Yes. Karena atas janji itu saya mencoba menunjukkan action saya setiap hari. Dan apa yang terjadi? Saya benar-benar tunaikan janji saya. 11 bulan saya tembus double gold dan silver. Wow. Artinya dengan 1 kali bonus bisa saya berangkatkan ibu saya. Tetapi apa yang terjadi? 3 bulan dari janji saya, begitu saya update drone, ibu saya meninggal dunia. Artinya pukulan begitu keras, begitu cepat. Orang mengatakan saya tercepat. Tetapi sebenarnya terlambat bagi saya sendiri. Karena harusnya kesuksesan itu saya hadirkan untuk orang tua saya. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Artinya 11 bulan cepat menurut orang, tetapi terlambat. Lalu bagaimana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang membuang waktu begitu banyak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, harus menunggu berapa lama untuk bisa membahagiakan keluarga. Kita tidak tahu apakah kita atau orang tua kita yang akan lebih dulu pergi. Dan begitu mendengar ada ribut umroh ini dari sana, saya mulai menancapkan niat. Kalau memang saya tidak bisa memberangkatkan ibu saya, setidaknya saya harus mampu menginjakkan kaki di tanah suci ini dan berdoa di tempat itu bahwa saya sudah mewakili ibu saya. Dan ini sangat saya nantikan. Itu yang membuat kekuatan. Begitu launching reward ini, saya tancap gas, saya tidak peduli dengan masalah yang ada di luar sana. Apakah itu bentuknya COVID, leader-leader yang keluar, yang kerjanya angin-anginan, saya tidak peduli karena saya tidak bertarung dengan mereka. Saya ingin mewujudkan harapan ibu saya. Itu yang terpenting bagi saya. Dan saya bersyukur bisnis ini mampu menjadi kendaraan untuk mewujudkan impian itu. Dan terbukti hari ini Tuhan melayakkan saya atas perjuangan panjang ini. Yes. Dan yang lebih membahagiakan bagi saya, bagaimana istri saya coba angkat dari bisnis ini. Yang sebelumnya untuk makan bakso, istri saya ini harus nunggu sisa bekas orang makan. Artinya istri saya orang susah, lalu dinikahi oleh orang susah, tambah susah. Tetapi saya berjanji kepada mertua saya, jangan lihat Saprudin hari ini. Saya punya bisnis yang akan bisa membayar mahal penderitaan yang dialami istri saya selama ini. Saya jual janji sama mertua saya, bapak saya sedang bangkrut, mungkin hari ini anak bapak belum bisa saya berikan kebahagiaan maksimal, tapi saya berjanji kali ini saya punya trik. Saya benar-benar sampaikan kepada seluruh keluarga saya bahwa bisnis ini akan menjadi peluang terbagus untuk saya. Dasar. Dan saya coba berjuang untuk itu. Tidak ada yang saya ragukan tentang bisnis ini. Karena ketika kita bisnis mati saja kita dibayar, diberikan warisan kepada keluarga kita. Lalu bisnis seperti apa lagi yang lebih bagus dari ini? Yes. Saya melihat modal bisnis kita di saving, jadi tabungan, jadi investasi. Artinya bisnisnya tenang. Tidak ada hal yang harus membuat kita risau mengembangkan bisnis ini. Artinya murni saya all out kerjakan bisnis ini untuk investasi dan proteksinya saya tidak pikirkan. Karena itu urusan perusahaan. Yang harus saya pikirkan adalah bagaimana mendapatkan pendapatan dari bisnis ini. Itu
bisa dilakukan oleh perusahaan. Yes. Itu adalah murni tanggung jawab kita. Betul. Dan saya melihat pendapatannya ada puluhan sampai ratusan juta. Kalau saja saya bisa jadi gold, platinum, apalagi sampai crown, maka tidak ada keluarga saya yang susah. Ini niatan saya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya, bukan keluarga kecil saya aja, seluruh keluarga saya. Dan saya tahu caranya itu adalah harus mensukseskan orang-orang di bawah saya. Maka sejak itu fokus saya bukan tentang impian saya dulu, tapi tentang bagaimana saya membantu tim saya, bagaimana saya membantu mensukseskan mereka semua. Itu saya lakukan. Saya lakukan dengan sepenuh hati karena saya yakin untuk urusan saya, biar Tuhan yang akan menyelesaikannya. Karena saya sudah buat jalannya. Saya sudah menutupi celah-celah untuk Tuhan memberikan saya kegagalan. Berdoa, orang sesusah saya paling rajin berdoanya. Dan saya paham bahwa action saya ini adalah suatu hal yang paling penting sebagai ikhtiar saya. Maka dari itu, doa dan ikhtiar ini terus saya panjatkan, saya lakukan di tengah kesibukan saya sebagai tenaga honorer dengan gaji 750.000 per bulan. Bagaimana mungkin bisa membahagiakan orang? Untuk makan saja sudah nyakit. Tetapi saya bersyukur melalui bisnis ini yang dikemas oleh BBC, dalam hal ini izinkan saya membanggakan BBC Support System sudah mengemas bagaimana kita menyerang, bertahan di bisnis ini sehingga sampai sekarang. Saya sangat bersyukur masih bisa hidup jauh dengan TNNOX ini. Di tengah mungkin banyak teman-teman yang keluar, leader-leader yang meninggalkan bisnis ini, tapi saya membuktikannya dengan coba menerapkan apa yang dibuat, yang dirancang oleh Bapak Tron Arya melalui BBC Support System. Semuanya mampu membuat bisnis saya masih kokoh sampai saat ini. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa beliau mungkin Pak Saprudin kalau hanya bermain dengan sistem 3i saja mungkin tidak akan sampai di tempat ini. Tetapi BBC mencoba mengemas TNNOX ini dengan berbagai macam strategi sehingga mampu beradaptasi dengan sangat cepat di saat orang mulai kehilangan omset secara terjun bebas sama sekali. Tetapi melalui BBC ini, alhamdulillah, kami masih bisa membanggakan bisnis ini sampai detik ini juga. Ini yang paling saya syukuri. Bukan berarti bermaksud untuk memandang kurang pas untuk support system yang lain. Tapi kali ini izinkan saya berterima kasih kepada BBC, kepada Bapak Tron Arya sebagai founder BBC Support System. Terima kasih. Beliau sudah berpikir keras. Kami hanya melaksanakan. Beliau selalu berpikir bagaimana menyelamatkan bisnis ini di tengah badai COVID, di tengah para kompetitor yang sedang mencoba mengacak-acak bisnis kita. Tapi beliau saat ini memang hadir pada waktu yang tepat. Setiap keputusan yang beliau ambil, saya termasuk salah satu orang yang paling konsisten, karena saya percaya apa yang diputuskan sama Pak Arya adalah suatu hal yang benar. Sehingga tidak ada satu keputusan pun yang dirancang oleh beliau yang Pak Saprudin lewatkan. Apakah itu bentuknya FNP competition, apakah itu bentuknya master leader program MLP, kemudian masih banyak lagi. Dan semuanya itu terbilang sukses kita konversi ke dalam TNNOX ini, sehingga mampu menjaga bisnis kami walaupun mungkin mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu terjun bebas. Masih kami bisa syukuri. Apalagi seperti Pak Saprudin mendapatkan income sampai saat ini puluhan juta, ini sudah di luar akal sehat. Untuk bermimpi punya pendapatan sebesar itu nggak mungkin. Saya bekerja di kantor saya paling rajin, datang paling awal, pulang paling akhir, tapi tetap digaji 350 dan baru 3 tahun terakhir menikmati 750. Apa yang terjadi begitu 3i datang? Dan sebagai pegawai saya sudah 15 tahun masih menerima 750. Saya minta kepada Tuhan untuk diberikan kesuksesan 5 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan saya
11 bulan. Pria ini terlalu cepat memberikan saya kesuksesan. 11 bulan sampai detik ini, jujur saya akui, saya makan, saya sejahtera dari Tria ini. Sampai detik ini. Ini ungkapan dari seorang yang susah, yang sangat susah sebelumnya. Tetapi Tria hadir, muncul sebagai sebuah peluang yang mengangkat derajat keluarga. Melalui Tria ini, kami punya rumah yang tadinya susah, dengan gaji 350-700. Mendapatkan sebuah rumah untuk anak orang susah. Tapi kali ini mertua saya bisa bahagia melihat anaknya tidur dengan rumah. Alhamdulillah, terkait saya beli rumah menggunakan juta dari Tria Network. Dan hari ini sudah tidak perlu berjuang pakai sepeda motor lagi. Tidak perlu takut khawatir kena hujan panas. Kendaraan kami alhamdulillah sudah cukup. Bahkan sempat menjemput Bapak Afrial di bandara dengan mobil Tria Network. Ini adalah hal yang patut saya banggakan. Dan dengan launchingnya Istiqmal ini, jujur dari dalam hati saya sendiri mengakui baru plong rasanya saya kerjakan bisnis ini 100%. Kenapa hal itu saya sampaikan? Karena saya melihat tidak ada celah baik oleh kompetitor atau hal lainnya untuk bisa menjatuhkan kita. Kalau sebelumnya mungkin ketika orang berhenti di tengah jalan, itu mereka bisa mengatakan uangnya hangus, tapi kali ini tidak ada istilah hangus. Setidaknya dengan ada akad amal jariah, itu sudah menekan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Mau dia berhenti kapanpun, tidak ada istilah uang hangus. Karena sisa dari saldo investasinya adalah amal jariah, tabungan akhiratnya. Dan ini bagi kami kaum muslim adalah hal yang paling penting, tabungan akhirat ini. Makanya Bapak Ibu semuanya, dengan Istiqmal ini bisa optimis, bisa semakin besar lagi, dan pasti akan besar. Karena celah untuk kita dijatuhkan itu sudah tidak ada. Tinggal bagaimana kita merangkul, menjalin kekuatan bersama untuk bisa bangkit dan lebih besar dari sebelumnya. Dan itu kita yakin kalau produk kita bagus, Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tria Networks dan wabil khusus Bapak Tuancang yang dalam hal ini selalu saya berkonsultasi juga kepada beliau. Dan alhamdulillah yang dahulunya Pak Safruddin mungkin duduk paling belakang, hari ini alhamdulillah sudah bisa berdiri di depan Bapak Ibu sama manajemen. Alhamdulillah. Ya, pada acara Crown Academy Pak Safruddin bukan siapa-siapa, bahkan masuk jadi peserta Crown Academy adalah peserta terakhir. Setelah itu di-close pesertanya. Yaitu bagaimana Pak Safruddin muncul sebagai orang yang terlambat sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi keterlambatan itu bukan suatu masalah yang bisa membuat kita tidak bisa sukses. Itu bukan. Pak Safruddin hari ini alhamdulillah Tuhan sudah memberikan berkah untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu, menunjukkan bahwa tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu di bisnis ini. Kapanpun Bapak Ibu bergabung, asal punya tekad dan tujuan yang jelas, itu yang terpenting. Tujuan yang jelas. Kalau tujuan kita sudah jelas, maka kita nggak peduli dengan urusan orang lain. Mau dia berhenti, mau dia setengah-setengah, kita nggak peduli. Di Tria, visi saya sudah jelas. Mau leader saya berhenti, semuanya nggak masalah. Karena tujuan saya harus tercapai demi siapa? Demi kebahagiaan saya, keluarga saya, dan seluruh tim yang sudah saya janjikan. Dan hari ini ada kebanggaan tersendiri juga, karena itu merupakan doa saya. Karena kalau sampai kita yang berangkat, apakah itu menang undian atau memenangkan secara poin terbanyak, kalau kita berangkat sepertinya ada mengganjal di hati Pak Safruddin. Ini akan kurang pas untuk bagaimana saya menghadapi tim saya. Dan 1 detik sebelum diumumkan tadi saya berdoa, mudah-mudahan Pak Chandra naik. Dan pas detik terakhir keluar nama Bapak Chandra Arifurpon. Baru 1 detik ini. Karena beliau adalah salah satu teman yang saya ajak merintis di bisnis ini. Jatuh bangun, sejak awal merintis. Bisa dibilang rekrutan pertama yang masih hidup sampai sekarang, Bapak Chandra Arifurpon ini. Dan yang kedua, kemudian tadi muncul juga leader baru,
yang selama 3 tahun terakhir saya berharap beliau bergabung, tetapi belum punya waktu pas untuk bergabung, dan akhirnya sekitar 4 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu beliau bergabung. Namanya Bapak Jaka Irawan Putra. Kita langsung tancap gas untuk kejar reward umroh ini. Memang itu menjadi target kita, dan alhamdulillah Tuhan sekali lagi memberikan kebahagiaan kepada kami dengan munculnya satu lagi leader kami, Jaka Irawan Putra. Dan ucapan terima kasih seterus hati juga kami ucapkan kepada Ketua DPD BBC, yakni Bapak Haji Jono Sugianto, yang dalam hal ini beliau juga ikut hadir. Biar bagaimanapun beliau sangat bagus menakodai organisasi bisnis kami di Nusa Tenggara Barat, Bu, sehingga kami juga bisa ada di sini ya berkat beliau juga. Terima kasih Pak John, dan tentu leader-leader semuanya yang selalu menginspirasi Pak Saprudin, yang selalu menjadi kebanggaan Pak Saprudin, yang selalu menjadi kekuatan Pak Saprudin juga. Ya, semuanya saya ucapkan terima kasih, dan selama ini kalau memang ada salah kata sikap, mohon Pak Saprudin dimaafkan. Dan ini umroh ini saya hadiahkan untuk istri saya, karena memang istri saya ini sebelumnya orang sangat susah, Bapak Ibu. Bayangkan untuk makan bakso harus nunggu sisa orang. Hari ini saya merasa bangga sekali. Tidak hanya makan bakso, bahkan sebentar lagi saya akan mengajak beliau untuk ke tanah suci. Di samping sekarang beliau sudah saya pensiunkan. Begitu kami Double Brown sudah pensiun dari jual es cendol. Beliau nggak bisa ngomong, tetapi segala administrasi beliau selesaikan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Saprudin. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pak Saprudin.